Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama, rumah ke-10 kata kuncinya otoritas gitu. Rumah ke-10 selain berbicara tentang otoritas gitu ya, berbicara juga tentang karir, puncak karir seperti apa, terus public image seperti apa, siapa yang menjadi otoritas di hidup kamu, apakah hidup kamu itu kamu yang benar-benar pegang kendali atau enggak. Nah, itu tema-tema yang mungkin muncul yang berhubungan dengan rumah ke-10 gitu. Mungkin ada tema tentang karir, mungkin ada tema tentang public image, seperti misalnya contoh kamu ingin dilihat sebagai apa gitu, misalnya sosok ibu rumah tangga, sosok ayah yang sayang keluarga atau apa gitu. Kamu ingin dilihat seperti apa. Terus yang berikutnya ada tema tentang waktu. Entahlah butuh waktu, entahlah kayak kehabisan waktu, berharap bisa mengulang waktu. Terus ada juga tema tentang siklus gitu ya. Kayak ada hal tertentu, tema-tema yang muncul kembali gitu ya kalau berbicara tentang siklus. Dalam 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, apa gitu. Eh, dalam rentang-rentang waktu itu. Gitu. Apakah ada tema yang berulang? Apakah ada pelajaran yang belum selesai? Atau tema-tema yang rasanya seperti berulang-ulang kembali? Nah, itu dengan kartu ini ya, tema-tema tadi tuh perlu kamu perhatikan gitu, sekitaran kamu nonton reading ini. Nah, kita bahas tarotnya. Yang pertama, momen judgment. Judgment itu kayak seperti tersadar sesuatu, momen terlahir kembali, kayak mata kita kayak baru melihat sesuatu hal, baru paham sesuatu hal, entahlah kayak kamu menemukan informasi dari suatu tempat, dari baca, dari nonton, atau bisa jadi itu suatu pemahaman yang tiba-tiba muncul gitu, kayak aha moment. Atau bisa jadi suatu kejadian di mana kamu baru melihat sesuatu atau menyadari sesuatu. Bisa jadi ya ini sesuatu yang kayak skala besar gitu. Karena kartu ini tuh major arcana gitu. Jadi bisa jadi momen tersadar sesuatu hal itu sifatnya besar gitu ya. Tapi bisa jadi juga enggak gitu ya. Ini kan general reading. Lalu posisi blessingnya adalah Queen of Pentacles. Bisa jadi ini sosok seseorang. Bisa jadi gini, ada upgrade dengan finansial. Sorry, ada kayak progres dengan finansial, karir, pekerjaan, ada tema-tema keberlimpahan, tema stabilitas, tema kepribadian yang apa ya? Karena ketika King sama Queen of Pentacles itu menurut aku ya orang yang kepribadiannya stabil, tenang di tengah badai gitu, orang yang bisa dipegang, orang yang konsisten. Entahlah ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu gitu, orang signifikan di dekat kamu, orang yang bisa kamu andalkan support system kamu, orang yang konsisten, orang yang omongannya bisa dipegang. Nah, di posisi tantangannya ada The Sun gitu. Ini menarik ya. Bisa jadi karena tadi ada tema judgment di sini, ya. Jadi semacam momen suatu hal yang tersembunyi dalam kegelapan, sesuatu hal yang mungkin disembunyikan, sesuatu hal yang disembunyikan dengan intensi yang apa ya, intensi tidak baik, intensi merugikan orang lain, gitu. Itu kelihatan gitu. Dan mungkin ngagetin untuk sebagiannya. Itu skenario pertama. Skenario berikutnya adalah mungkin gini, kayak lagi nggak semangat, lagi energinya lagi padam, atau hidup terasa membosankan. Karena Sun itu harusnya kayak mencerahkan gitu, mencerahkan, bersemangat, seperti hal-hal yang tadinya dalam kegelapan itu baru terlihat sekarang atau baru paham sekarang, tapi karena di posisi tantangan, hal itu bisa jadi mengagetkan gitu. Nah, di posisi sarannya adalah for offense, apa yang membawa kebahagiaan buat kamu? Apa yang perlu ditinggalkan? Apa yang perlu disambut, dibukakan pintu? Atau mungkin bukan apa, tapi siapa? Terus juga gimana um,
kamu bisa berprogres gitu. Apa yang perlu kamu lakukan untuk kamu berprogres, untuk kamu mencapai hal-hal yang ingin kamu capai. Dengan 4 of Wands di posisi sarannya ya. Mungkin dengan manajemen waktu, mungkin memberikan waktu kepada hal-hal yang beneran penting, orang-orang yang beneran penting. Di waktu yang akan datang ada 6 of Pentacles, bisa jadi ini interaksi yang sifatnya dua arah, pertemanan, di ruang kerja, di hubungan romantis. Kalau kamu butuh support, ini supportnya ada. Terus juga um, ada rasa take and give-nya gitu. Ada rasa dua arahnya. Kayak saling berusaha, saling membantu, saling mengerti. Juga ada support system di waktu yang akan datang. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya nanti di satu titik kamu butuh di support, support yang kamu butuhkan itu akan datang ke hidup kamu. Entahlah dari orang di sekitar kamu atau mungkin dengan cara yang kamu bahkan nggak pikir sebelumnya. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, untuk sebagian kayak aku mendapat tema kayak semacam tiba-tiba dapat inspirasi, tiba-tiba kayak kamu lagi santai, kamu menikmati waktu, tiba-tiba muncul ide. Terus bisa jadi juga untuk sebagian lagi kamu merasa hidup lagi baik-baik aja, tiba-tiba ada yang ngagetin gitu. Dengan si Judgment sama 4 of Swords ini, dengan momen ngagetin, uh, aku cuma mau bilang gitu, kadang ada hal-hal di luar maunya kita, di luar kendali kita, dan itu bisa ngagetin. Tapi itu juga satu hal yang sangat mungkin terjadi gitu selama kita masih hidup. Jadi yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghadapi apapun itu, kalau memang terjadi, kalau enggak ya bagus gitu. Menghadapi itu dan beradaptasi, pertama menerima lalu beradaptasi dengan apapun yang muncul gitu ya. Di posisi blessingnya, Queen of Pentacles dikonfirmasi sama Hangman gitu. Mungkin ada perubahan perspektif gitu tentang tentang stabilitas, tentang fondasi, tentang orang-orang tertentu yang tadinya kamu berpikir A ternyata B, dan itu tadi ya mungkin ada hubungannya dengan momen ngagetin yang di sini, bisa jadi juga enggak. Terus juga momen pencerahan, tema kayak tema reading kamu kali itu kayak ada banget gitu ya tentang hal-hal yang baru kamu pahamin sekarang gitu. Hal-hal yang baru muncul di kepala kamu sekarang. Sebuah pemahaman yang berbeda. Terus juga mungkin tentang situasi tertentu, tentang orang-orang tertentu. Mungkin untuk sebagian itu ngagetin dan nyakitin gitu. Tapi kan bagusnya kamu tahu sekarang daripada nanti lebih jauh lagi, lebih berkepanjangan lagi, terus rasa kagetnya atau bahkan lukanya pun mungkin lebih dalam lagi gitu. Terus ini cuman mengkonfirmasi apa yang tadi aku bilang ya tentang sesuatu hal yang baru kamu pahamin sekarang tapi bisa jadi ngagetin. Terus tadi aku lupa udah bilang belum tentang tema 4 of Wands itu juga hello goodbye gitu. Jadi sangat mungkin ya ada satu cerita yang berakhir, ada satu cerita yang baru dimulai karena di sini konfirmasinya adalah the world. The world itu satu siklus. Tadi aku di awal bilang tentang siklus di sini ya. Ada suatu cerita yang perlu selesai, mungkin cara hidup tertentu, cara berpikir tertentu, keterhubungan dengan orang-orang tertentu itu perlu selesai gitu. Makanya ada tema hello goodbye. Dan apapun yang sudah selesai itu, kayaknya memang udah waktunya perlu selesai gitu ya. Selain tadi juga berbicara tentang apa sih yang mau kamu capai dan gimana caranya menuju ke situ. Mungkin salah satu hal yang ingin kamu capai adalah pergi ke suatu tempat. Gitu. Apakah sebuah keinginan itu sudah diikuti dengan step-step, langkah-langkah, gimana caranya kamu sampai ke situ. Itu contohnya ya. Untuk sebagian, entah kenapa aku dapat gini, hal yang ngagetin itu ada hubungannya dengan entah
hubungan romantis kamu, entah, pernikahan, lalu di waktu yang akan datang. Six of Pentacles dikonfirmasi sama Magician. Magician itu manifestasi, kemampuan, kayak keyakinan kita, bukan kemampuan, keyakinan kita untuk gimana caranya kita bisa mewujudkan apa yang kita mewujudkan gitu, kekuatan pikiran, gitu ya. Kekuatan pikiran, mungkin aku pernah bilang hati-hati dengan apa yang konsisten di kepala kita, karena itu sangat mempengaruhi gitu cara kita melihat dunia, cara kita melihat diri kita, dan ketika kita mikirin itu terlalu lama, bisa jadi itu menjadi suatu belief system gitu. Gitu ya, dengan Magician di sini. Terus tadi aku bilang, mungkin ada saatnya kamu butuh di-support, entahlah emosional, finansial, atau apapun, kayak butuh dibantu ide. Nah, dengan Magician di sini sepertinya kayak kamu bisa manifest itu untuk datang ke realita kamu gitu. Cuman balik lagi penekanannya adalah pikiran gitu. Kalau kamu berpikir kamu bisa gitu. Kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Makanya hati-hati banget. Aku tekankan apa yang ada konstan di pikiran kamu, gitu ya, dengan dua kombinasi ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.